Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siagus Manipi dengan NIM 3333240062 dari kelompok 10 Pratikum Penelitian Operasional 2. Nah, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 6, yaitu teori antrian. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, itu ada gerai es krim di wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 10 sampai 21 WIB. Setelah fase pemesanan dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan es krim dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Nah, pengamatan dilakukan pada pukul 18.50 sampai 21.10 WIB, sehingga total waktu pengamatan selama 140 menit. Nah, selama periode tersebut diperoleh rata-rata laju kedatangan pesanan sebesar itu 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan petugas itu pengambilannya sebesar 0,7142. Nah, pola kedatangan pesanan itu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Nah, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama itu tingkat intensitas pengguna petugas atau nilai P-nya, lalu ada untuk menentukan probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem, lalu untuk menentukan jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem, yang keempat itu waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem dan jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian, dan terakhir itu adalah waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai RO, nilai P0, nilai LS, WS, LQ, dan WQ. Nah, di sini langsung saja kita akan menyelesaikan menggunakan software yang pertama, yaitu RStudio. Di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama tadi menggunakan software yang pertama dulu, yaitu RStudio. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya, di mana pertama itu kita akan menginstal package terlebih dahulu, lalu kita akan mengaktifkan package-nya dengan menggunakan sintaks library. Jadi di sini kita mengaktifkan package, yaitu yang ini ya guys, package-nya. Jadi di sini langsung saja kita run. Nah, setelah itu kita akan menginput data yang diketahui di soal ke dalam sintaksnya. Karena tadi eh, di soal itu kan diketahui kalau jumlah fasilitas pelayanannya atau petugasnya itu kan ada satu. Sehingga di sini tipenya itu, teori antriannya itu menggunakan metode yang MM1. Karena dia di sini untuk jumlah fasilitasnya dia itu cuma ada satu petugas. Jadi di sini untuk bagian server, ini tuh adalah jumlah fasilitas pelayanan yang mana tadi diketahui di soal itu adalah satu. Lalu untuk lambdanya sendiri itu merupakan rata-rata kedatangan persatuan waktu. Nah, tadi diketahui di soal kalau untuk rata-rata kedatangan persatuan waktunya itu adalah 0,657. Nah, di sini ada nilai MU-nya yang mana ini merupakan rata-rata kemampuan pelayanan server persatuan waktu. Yang mana tadi diketahui di soal juga itu nilainya adalah 0,7142. Jadi tinggal dimasukin aja. Nah, setelah itu kita akan menginput metode MM1-nya, yang mana di sini untuk lambdanya itu sama dengan lambda dan MU sama dengan MU. Di sini langsung saja kita run. Nah, kalau sudah di sini kita akan mengecek data input, yang mana di sini menggunakan sintaks check input dot i underscore mm1, yang mana di sini setelah itu kita akan membuat model antriannya, yang mana akan menggunakan model mm1 dan kita akan menampilkan hasilnya menggunakan sintaks summary. Jadi di sini langsung saja kita run. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, yang dimana dapat kita lihat hasilnya di bagian bawah sini. Nah, di sini dari dengan nilai lambda 0,6571 dan nilai MU yaitu 0,7142, kita dapatkan nilai rho-nya atau tingkat intensitas pengguna petugasnya yaitu sebesar 0,92. Lalu didapatkan juga probabilitas yang itu tidak adanya pesanan dalam sistem atau P0-nya yaitu sebesar 0,079. Dan untuk nilai LQ-nya atau LQ itu di sini adalah jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam sebuah antrian, yang dimana untuk nilai LQ-nya sendiri itu ada 10,58, dan untuk nilai WQ atau waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian itu sebesar 16,11.
Lalu untuk nilai LS-nya atau jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem itu di sini didapatkan hasilnya nilainya itu adalah 11,50, dan untuk nilai WS atau nilai waktu rata-rata pesanan yang berada dalam sistem itu adalah 17,51. Dan di sini juga didapatkan untuk nilai WKIK-nya itu adalah 17,51 dan nilai LKIK-nya adalah 12,50. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kita akan menyelesaikan menggunakan software yang kedua yaitu software POMQM. Nah, di sini saya sudah membuka untuk software yang kedua yaitu software POMQM. Yang di sini kita tinggal pilih bagian modul, lalu kita pilih yang waiting lines, lalu yang bagian new kita pilih yang MM1 karena tadi kita menggunakan metode MM1. Sini langsung saja masukkan, buat detailnya kita bisa masukkan sesuai yang kita mau. Sini langsung saja kita pencet OK. Nah, untuk di sini kita masukkan data-data yang diketahui di soal. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai lambda dan nilai MU-nya. Nah, tadi diketahui nilai lambdanya itu sebesar 0,6571. Jadi di sini kita masukkan nilai lambdanya itu karena di sini PMQM saya itu tidak bisa untuk masukin angka 0, jadi di sini cara mengetikkannya itu adalah ketik titik lalu 6571. Nah, untuk di bagian sini yang desimal itu kita masukkan desimalnya itu yang 4. Karena di belakang koma ini kan ada 4 angka. Jadi di sini kita ketik 4. Kita ganti ke 4. Nah, untuk nilai MU-nya sendiri itu di 0,7142. Jadi di sini kita masukkan juga titik 0,7142. Nah, untuk number of servernya, karena tadi diketahui di soal kalau dia itu cuma punya satu pelayanan atau tugas, jadi di sini tetap kita masukkan satu. Nah, jika sudah kita masukkan semuanya, di sini kita langsung saja pencet solve. Nah, yang dimana di sini itu untuk hasilnya itu sama seperti hampir sama seperti yang di RStudio, yang dimana di sini untuk nilai ROH-nya itu adalah 0,92 atau 92%, dan untuk nilai LQ-nya atau tadi nilai LQ-nya itu merupakan nilai jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian, yang dimana itu nilainya dihasilkan di sini adalah 0,58, dan untuk nilai LS-nya itu adalah 11,50, dan nilai WQ-nya itu adalah 16,11, dan untuk nilai WS-nya adalah 17,51. Jadi itu sama ya seperti yang dihasilkan pada RStudio tadi. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa karena di sini diperoleh nilai ROA-nya sebesar 92%, sehingga menunjukkan bahwa petugasnya itu bekerjanya itu sangat sibuk, dan sistemnya itu masih berada dalam kondisi yang stabil atau pekerjaannya itu masih sangat produktif. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Nah, pada kondisi operasional yang normal, yaitu di luar jam makan, dilakukan pengamatan pada rentang waktu pukul 14.00 hingga 15.00 WIB. Nah, pada periode tersebut, restoran mengoperasikan tiket loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam tersebut, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir adalah sebesar 56 pelanggan per jam. Sedangkan setiap kasir itu memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 59 pelanggan per jam. Nah, pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan
Yang pertama itu adalah tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau nilai RON-nya, lalu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau nilai P0, lalu jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau nilai LS, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau nilai WS, lalu jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau nilai LQ, dan terakhir itu adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ. Nah, di sini itu kita disuruh menentukan hampir sama seperti soal nomor satu tadi, tapi bedanya, tapi di sini bedanya itu eh, bukan merupakan metode MM1 karena di sini diketahui di soal yaitu dia kalau restoran ini tuh memiliki tiga loket kasir atau dia memiliki tiga server atau lebih dari satu server sehingga nanti untuk metodenya itu kita menggunakan MMC. Jadi di sini kita langsung saja menggunakan software yang pertama yaitu software RStudio. Di sini langsung aja kita akan, yang pertama itu kita akan menginput data terlebih dahulu, sama seperti soal di pertama tadi, kita akan memasukkan servernya, lambda-nya, dan nilai MU-nya. Nah, untuk servernya sendiri, tadi kan untuk restorannya itu memiliki tiga kasir atau tiga pelayanan. Sehingga di sini kita masukkan nilainya 3. Lalu untuk lambdanya itu kan tadi diketahui di soal juga untuk rata-rata kedatangan persatuan waktu dari si pelanggan itu adalah 56. Dan untuk rata-rata kemampuan pelayanan dari petugasnya itu adalah 59. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan data-data yang diketahui di soal. Lalu kini setelah itu kita akan menginput MMC. Namanya di sini kita menggunakan MMC karena tadi seperti yang saya sudah kasih tahu yaitu karena dia itu memiliki servernya itu lebih dari satu sehingga di sini bukan menggunakan MM1 tapi menggunakan yang MMC. Setelah itu kita akan mengecek data input dan menggunakan sintaks yang sama seperti soal yang pertama tadi, cuman bedanya kita mengganti metode MM1-nya menggunakan MMC. Di sini langsung saja kita run. Setelah itu kita akan membuat model antriannya dan menampilkan hasil modelnya menggunakan summary dengan memasukkan modelnya tadi. Di sini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Di sini langsung ketemu hasilnya dengan lambda sebesar 56 dan nilai MU sebesar 59. Dapat kita hasilkan nilai rho-nya itu adalah sebesar 0,31 atau sebesar 31%. Dan nilai untuk P0-nya itu adalah 0,38 dan untuk nilai LQ-nya adalah 0,036 dan nilai WQ-nya adalah 0,00066 dan untuk nilai LS-nya adalah 0,98 dan nilai WS-nya sebesar 0,017 dan nilai WKQ-nya adalah 0,0082 dan nilai LKQ-nya adalah 1,46. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua tadi itu menggunakan software yang kedua yaitu software POMGM. Di sini saya sudah membuka softwarenya. Nah, sama seperti soal nomor satu tadi, kita akan memilih modul dulu. Lalu kita pilih yang waiting lines. Nah, lalu yang bagian new ini kita pilihnya MMS, bukan MM1. Setelah itu kita masukkan titelnya. Di sini untuk bagian cost analisisnya tetap no cost, jadi kita pencet OK. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan data-data yang diketahui di soal, yang dimana untuk number of servernya di sini kan tadi diketahui dia tuh mempunyai 3 loket kasir. Jadi di sini kita masukkan nilainya adalah 3. Nah, untuk lambdanya tadi diketahui nilai lambdanya itu adalah 56 dan untuk nilai MU-nya adalah 59. Nah, setelah kita memasukkan semua datanya, di sini langsung saja kita pencet solve untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul ya hasilnya, di mana ini tuh sama seperti di hasil RStudios tadi, yang dimana untuk nilai RO-nya itu adalah 0,3163 atau 31,63%, yang dimana berarti dapat disimpulkan bahwa dari ketiga loket pelayanan dari restorannya itu tidak terlalu sibuk pelayanannya.
tidak terlalu sibuk seperti pada soal nomor satu tadi. Nah, setelah itu untuk nilai LQ-nya atau nilai untuk nilai LQ-nya sendiri itu nilai dari jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian yaitu adalah sebesar 0,036 dan untuk nilai LS-nya atau nilai jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu adalah sebesar 0,9861 dan untuk nilai WQ-nya atau nilai waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu adalah sebesar 0,00066 dan untuk nilai WF-nya atau nilai waktu rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu adalah 0,0717. Ini mana dapat disimpulkan bahwa si restoran ini itu memiliki tiga pelayanan atau tiga server eh, yang masih berada yang tidak sibuk tetapi masih berada dalam kondisi yang stabil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.